Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa itu ketombe dan kuku, serta bagaimana cara merawatnya. Sebelum kami menjelaskan apa itu ketombe dan kuku, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Switinia Firstimiagus, kemudian ada Suci Maharani Lubis, Dava Oktavia Ayu Larasati, Mutiah Arikah, dan Rahma Jelita Amri. Daftar isi, yang pertama ada pengertian, struktur, penjelasan, cara merawat dan menghilangkannya. Dandruff atau nama lainnya adalah Pityriasis capitis, yaitu ketombe, merupakan suatu kelainan pada kulit kepala yang ditandai oleh kondisi berupa munculnya serpihan kulit kepala berupa warna putih atau kuning yang disertai rasa gatal tanpa atau sedikit pun tanda-tanda inflamasi ringan. Dandruff didapati pada 50% populasi global pasca pubertas dan remaja. Dandruff juga dapat mengenai semua etnis dan jenis kelamin, namun jarang ditemukan pada anak-anak. Jikapun ada, biasanya dalam bentuk yang ringan. Tingkat keparahan dandruff dipengaruhi oleh usia, terutama masa pubertas dan usia menengah, mencapai pada usia 20 tahun dan jarang terjadi pada usia 50 tahun. Dandruff umumnya terjadi pada lingkungan yang memiliki kelembapan yang tinggi dan panas. Struktur ketombe dapat dibagi menjadi beberapa komponen berikut. Yang pertama ada stratum corneum, merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri dari sel-sel mati yang terkeratinisasi. Pada ketombe, lapisan ini terkelupas secara berlebihan. Lalu yang kedua ada Malassezia, merupakan sebuah genus jamur yang secara alami ada di kulit kepala, yang dapat berkembang biak dan menyebabkan iritasi pada beberapa orang yang mengarah ke ketombe. Yang ketiga, ada sebum. Sebum adalah sekresi berminyak dari kelenjar sebaceous. Produksi sebum yang berlebihan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan Malassezia. Lalu yang terakhir ada keratinocytes, merupakan sel-sel kulit yang menghasilkan keratin. Ketidakseimbangan dalam laju pergantian mereka dapat berkontribusi pada pembentukan ketombe. Selanjutnya adalah patofisiologis dari ketombe. Ada 4. Yang pertama, infiltrasi Malassezia sp pada stratum corneum epidermis. Malassezia sp adalah genus jamur monofiletik yang ditemukan pada kulit 7 miliar manusia dan berhubungan dengan berbagai kondisi termasuk ketombe, eksim atopik atau dermatitis seboroik, dan folikulitis. Malassezia sp akan memecah komponen sebum, yaitu trigliserida menjadi asam lemak yang tersaturasi spesifik dan asam lemak yang tidak tersaturasi spesifik, di mana hal tersebut akan menimbulkan gejala inflamasi dan sisik yang merupakan rangkaian patofisiologis Malassezia sp berikutnya. Kemudian yang kedua adalah inisiasi dan perkembangan dari proses inflamasi. Pada tahap ini akan timbul gejala berupa eritema, gatal, panas, rasa terbakar, dan terganggunya kualitas dari rambut. Pada proses ini, gejala yang timbul tergantung dari tingkatan keparahan dari dermatitis seboroik, di mana ketombe merupakan tingkatan dermatitis seboroik yang paling rendah. Kemudian biasanya tidak sampai ditemukan tanda-tanda inflamasi seperti pada dermatitis seboroik, atau biasanya tanda inflamasi yang didapati hanya berupa eritema. Dan yang ketiga adalah proses kerusakan proliferasi dan diferensiasi pada epidermis. Setelah Malassezia sp memicu pengeluaran mediator inflamasi, mulai terjadi proliferasi dan diferensiasi, serta kerusakan yang lebih parah dari sebelumnya pada kulit kepala. Ketika Malassezia sp berkembang, terjadi pemecahan trigliserida yang menimbulkan iritasi dan hiperproliferasi epidermis. Akibatnya, keratinosit yang terbentuk menjadi tidak matang dengan jumlah nukleus yang lebih banyak. Nukleus yang jumlahnya lebih banyak akan mengalami retensi pada stratum corneum. Hiperproliferasi dan dari epidermis menyebabkan adanya sisik pada kulit kepala atau dengan bentol bergelung seperti debu disebut ketombe. Dan yang keempat adalah kerusakan barier secara fungsional maupun struktural.
Kerusakan barier pada epidermis dapat menyebabkan transepidermal water loss yang dapat menimbulkan rasa kering pada kulit kepala. Dengan adanya pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa ketombe tidak hanya dapat terjadi pada kulit kepala yang lembab dan berminyak, tetapi bisa saja terjadi pada kulit kepala yang kering. Apakah dapat digaruk? Sebaiknya ketombe tidak digaruk karena hal ini justru bakal memicu munculnya ketombe lebih banyak lagi. Saat menggaruk kulit kepala secara berlebihan, risiko terjadi iritasi di kulit kepala menjadi tinggi. Dampak buruk mungkin terjadi jika terus-menerus menggaruk kulit kepala. Contohnya, terjadi infeksi kulit kepala. Salah satu dampak utama dari menggaruk kulit kepala yang gatal akibat ketombe adalah melukai lapisan atas kulit kepala. Luka kecil ini menjadi celah bagi bakteri dan jamur untuk masuk ke dalam kulit yang menyebabkan infeksi. Lalu yang kedua, contohnya adalah awetnya ketombe dan bertambahnya masalah kulit kepala. Ketika menggaruk kulit kepala, maka secara tidak langsung memicu produksi minyak lebih banyak. Minyak berlebih ini akan menarik lebih banyak kotoran, debu, serta jamur yang menyebabkan ketombe semakin banyak dan gatal. Lalu perubahan tekstur rambut dan perubahan pertumbuhan pada rambut. Menggaruk kulit kepala dengan kuat dapat merusak folikel rambut dan akar rambut. Akibatnya, pertumbuhan rambut dapat terhambat, dan rambut yang tumbuh pun dapat memiliki tekstur yang berbeda. Cara menghilangkan dan merawat ketombe. 1. Menggunakan sampo anti ketombe. Pilih sampo yang mengandung bahan seperti zinc, pyrithione, selenium sulfite, ketoconazole, atau salicylic acid yang memiliki khasiat anti jamur yang efektif untuk melawan ketombe. Yang kedua, mencuci rambut dengan teratur. Mencuci rambut secara teratur dapat membantu menghilangkan kelebihan minyak dan sel kulit mati yang dapat menyebabkan ketombe. 3. Pijat kulit kepala. Saat mencuci rambut, pijat kulit kepala dengan lembut. Hal ini dilakukan untuk membantu mengangkat sel kulit mati. 4. Hindari produk rambut yang mengandung alkohol. Produk dengan kandungan alkohol tinggi dapat mengeringkan kulit kepala dan memperburuk ketombe. Yang kelima, hindari stres. Stres dapat memperburuk ketombe. Cobalah untuk mengelola stres dengan teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi. Yang keenam, gunakan minyak alami seperti minyak kelapa, tea tree, dan minyak zaitun. Yang ketujuh, jangan gunakan produk styling yang berlebihan. Produk styling seperti gel, hairspray, atau wax, jika digunakan berlebihan, dapat menyumbat pori-pori kulit kepala dan menyebabkan ketombe kering. Gunakan secukupnya dengan frekuensi yang tidak terlalu sering, dan pastikan membersihkan rambut dengan baik setelah menggunakan produk tersebut. Yang kedelapan, menjaga pola makan dan gaya hidup. Konsumsi makanan yang kaya akan zinc, vitamin B, dan omega 3. Hindari makanan berlemak dan berminyak yang dapat memperburuk ketombe. Minum banyak air untuk menjaga hidrasi kulit kepala. Yang terakhir, konsultasikan ke dokter. Jika ketombe tidak kunjung hilang atau semakin parah, segera konsultasikan ke dokter kulit untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Pengertian kuku. Kuku adalah bagian tubuh yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut yang antara lain terbentuk dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Struktur kuku. 1. Matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. 2. Dinding kuku atau nail wall merupakan lipatan-lipatan kulit
yang menutupi bagian pinggir dan atas. 3. Dasar kuku atau nail bed merupakan kulit yang berada di bawah nail plate. Sel-sel pada dasar nail bed berfungsi untuk memproduksi nail plate, baik di jari tangan atau kaki. Selain itu, sel-sel ini juga berfungsi menggenggam nail plate. 4. Alur kuku atau nail groove merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. 5. Akar kuku atau nail root merupakan bagian proksimal kuku. 6. Lempeng kuku atau nail plate merupakan bagian dari kuku yang paling kelihatan. 7. Nail fold merupakan kulit yang membingkai setiap nail plate dari ketiga sisi. 8. Lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih. Di dekat antar kuku, berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. 9. Cuticula atau eponychium merupakan dinding kuku bagian proksiminal. Kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Cuticula merupakan jaringan yang melapisi nail plate pada dasar kuku. Bagian ini berfungsi melindungi sel-sel keratin baru yang muncul secara perlahan dari nail bed. 10. Hyponychium merupakan dasar kuku. Kulit arinya di bawah kuku yang bebas dari daging atau free edge yang menebal. Seiring bertambahnya usia, kuku kita dapat mengalami sejumlah perubahan. Termasuk yang pertama, ada perubahan warna. Kuku bisa menjadi lebih kuning, tebal, dan rapuh. Hal ini disebabkan oleh penumpukan keratin, protein yang menyusun kuku. Yang kedua, ada perubahan bentuk. Kuku bisa menjadi lebih melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya bantalan lemak di bawah kuku. Yang ketiga, ada perubahan tekstur. Kuku bisa menjadi lebih kasar atau bergelombang. Hal ini disebabkan oleh penipisan kulit di bawah kuku. Lalu yang keempat, ada perubahan pertumbuhan. Kuku bisa tumbuh lebih lambat dan rapuh. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke kuku. Masalah lainnya, kuku juga bisa menjadi lebih rentan terhadap jamur dan infeksi. Perubahan ini normal dan terjadi pada sebagian besar orang seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, kenapa sih kuku bisa bertambah panjang? Kuku dapat tumbuh karena pada akar kuku terdapat sel yang terus membelah menjadi sel kuku yang baru, dan sel kuku yang lama akan terus naik kemudian keluar. Sel kuku juga aktif dalam produksi protein. Protein yang dimaksud adalah keratin. Keratin inilah yang membuat kuku mengeras dan menguat. Kemudian terdapat fun fact loh, di sebelah sini terdapat gambar yang diketahui pria berasal dari India dan bernama Sridhar Chilar. Dia pernah mendapat rekor kuku terpanjang di dunia loh. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada perubahan kuku terkait usia meliputi: yang pertama, ada genetika. Beberapa orang secara alami lebih rentan terhadap perubahan kuku terkait usia daripada yang lain. Yang kedua, ada kondisi medis. Kondisi medis tertentu seperti diabetes dan penyakit arteri perifer dapat meningkatkan resiko perubahan kuku terkait usia. Lalu yang ketiga, ada obat-obatan. Beberapa obat seperti obat kemoterapi dapat menyebabkan perubahan kuku terkait usia. Lalu yang terakhir, ada kebiasaan. Kebiasaan tertentu seperti merokok dan menggigit kuku dapat memperburuk perubahan kuku terkait usia. Selanjutnya adalah cara untuk merawat kuku. Untuk mendapatkan kuku yang sehat, harus dilakukan beberapa cara untuk merawat kuku agar senantiasa sehat. Kuku yang sehat seharusnya berwarna pink segar. Kemudian, tekstur permukaannya halus dan tidak bergelombang. Beberapa cara merawat kuku yaitu: pertama, jangan biarkan kuku tumbuh terlalu panjang, dikarenakan kuku panjang akan menimbulkan beberapa dampak kesehatan, yaitu seperti diare dan cacingan. Yang kedua, menghentikan kebiasaan menggigit kuku. Yang ketiga, jangan memakai cat kuku, karena tidak adanya anjuran memakai cat kuku ataupun yang merusak kuku dengan bahan kimia.
Yang terakhir, memakai krim atau hand body pada kuku dan jari selama 5 menit atau sebelum tidur. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.